Tadi yang bikin Jungkook kesal. Nah, sekarang yang apa hal yang bikin Jungkook sedih atau terharu? Beda ya sedih sama terharu ya. Dia itu tidak gampang sedih sih. Karena selalu berpikir mencari jalan keluar gitu. Karena lebih sering berpikir makanya nggak pernah sedih. Jarang. Kalau sedih itu lebih kepada sosial gitu. Nah, maksudnya tuh melihat orang di sekitarnya. Sedih itu kalau dia paling sedih kalau dia di ruang lingkup teman, sahabat, pacar yang nggak semangat dalam hidup. Nah itu sedih itu, kenapa sih begitu? Makanya ya kelihatan kan dari auranya, dari cahaya badannya tuh kelihatan wajah yang nggak ada beban, bukannya wajah yang menutup-nutupi. Kan dengan dia itu selalu pingin lihat orang kan, selalu aja. Nah lo kan baca cari bahan kan, Cari bahan ya. secara tampak lo pasti bisa lihat. Pokoknya kan apa aja penampilannya, gayanya apa aja menarik. Karena tidak dibuat-buat gitu. Karena orang kayak gitu tuh ujung-ujungnya legend. Oke. Legend itu kan bukan karena lamanya di dunia entertain, tapi legend itu segala hal tentang dia itu menarik dan selalu diingat. Itu legend. Hal yang selalu diingat itu disebut legend. Bukan karena lamanya. Lama kalau nggak diingat, contoh kalau di Indonesia ini Soekarno kan, sampai detik ini tetap diceritakan, orang tetap ingat dia. Nah itu legend. Tapi lama saja tapi tidak jadi ingatan, itu bukan legend. Ya. Lama aja di bidangnya. Mau tanya apa lagi tentang Jungkook? Gampang lah jawabnya. Oke, silakan jawab. Biar hostnya ada kerjaan. Biar hostnya ada kerjaan, ya benar. Kalau jelasin aja aku nggak nanya kan. Tapi tajam lah ya sekarang ya. Benar nggak tajam perasaanku? Nggak usah pakai kacamata minggu depan. Dan orang seperti itu tidak akan termakan waktu gitu. Selalu aja jadi berita, jadi cerita, karena dia inovasi, mencari hal-hal yang mendukung dia di entertain gitu. Selalu saja. Jungkook ini kan sangat populer, artis sangat terkenal di dunia. Tapi lo bilang dia orang yang sederhana. Nah, pertanyaan gua, kenapa justru orang yang kehidupannya sederhana itu malah terlihat mewah? Gitu. Orang yang meraih segala sesuatu keberhasilan itu dengan perjuangan lahir batin, ketika dia berhasil menjadi biasa aja, nggak kaget. Contohnya Lionel Messi misalnya, ya dia tidak akan kaget dengan apa yang dia punya. Dia nggak akan kaget mendapatkan. Karena dia berjuang, dia secara skill mumpuni, dia jaga nilainya dia. Karena Jungkook ini kan sudah dari kecil sudah berjuang, sudah berjuang untuk jadi seorang entertain sejati. Jadi ketika dia mendapatkan segala sesuatu, apapun itu bentuknya, nama besar dan kemewahan, pasti nggak kaget. Karena pasti logikanya dia berpikir, ya ini hasil dari perjuanganku yang tidak instan. Makanya karena tidak kagok,
tidak kaget dengan apa yang dia dapat, akhirnya kan secara aplikasinya pasti nggak norak. Nah, ketidaknorakan itu kan akhirnya menjadikan dia sederhana. Sederhana itu menjadikan tiap orang elegan. Keeleganan itu membuat orang terlihat istimewa. Oh, aku nih Berarti kemewahan yang tak ternilai itu elegan. ya elegan. maksudnya. Elegan itu dasarnya sederhana. Kesederhanaan itu tercermin, terbentuk karena apa yang dia dapat itu melalui proses perjuangan yang tidak gampang. Oke. Hanya yang instan, yang norak-norak. Jadi kalau banyak yang norak, pasti segala Instan. sesuatu yang didapatkan Instan. dalam hidupnya Baik itu instan, dari proses yang instan. proses yang instan atau ngakal-ngakalin. Ya ngakal-ngakalin itu karena mau instan kan. Apa aja dilakukan, yang penting mendapatkan dengan cepat. Dia kalau di rumahnya tidak jadi artis, biasa aja. Tapi terlihat keartisannya. Nah, itu tuh. Itu yang mesti dipelajari. Ya, Yang mesti dicontoh Yang buat mesti- para fansnya Jungkook. selalu menjadikan dirinya bernilai dalam segala hal. Itu yang mesti dicontoh. Membuat diri sendiri itu selalu bernilai itu hal yang harus dicontoh. Nah, menurutku Jungkook ini selalu ingin menjadikan dirinya bernilai dalam hal apapun. Terus idolanya jadi motivasinya. Bukan untuk jadi idolanya, tapi motivasi dari sebuah perjuangan, dari sebuah yang akan dia raih. Banyak ini orangnya tuh. Banyak prakteknya daripada ngomongnya. Kalaupun dia banyak ngomong tuh dalam ruang lingkup candaan, karena jahil kan orangnya. Apa Oke. isengan. Iseng. Orangnya. Isengan. Itu. Bagi teman-temannya tuh berasa menyebalkan. Kalau lagi ada menyebalkan. Iya, tapi kalau Tingkah jauh lakunya. dicari-cari. Aduh lo tuh. Ya kita satu tongkrongan jadi gua hafal banget lah. Cuma kalau nggak benar-benar mengenal dia, manalah berani menjelaskan begini kan. Kayaknya setiap yang lo bahas di sudut pandang nih pernah diajak nongkrong semua gitu. Ya kalau kita tidak. Kenapa gua nggak pernah diajak? Nah itu Gi. Ikut dong. Itu Gi susahnya Gi. Ikut dong, biar akrab juga. Duh. Berat itu Gi. Yang mana lah berani kalau tidak benar-benar tahu. Satu sisi dia public figure yang sangat terkenal satu dunia. Satu sisi fansnya jutaan. Nah gimana kalau salah ngomong? Dimarahin jutaan fansnya itu nanti. Gitu. Dia kan dalam satu grupnya itu berarti kan tidak sendiri kan, namanya juga Iya. grup banyak kan. Tapi pasti terlihat keberadaannya di panggung tuh. Mata orang selalu ingin ngelihat dia. Nah itu entertain yang entertainer. Oke. Makanya kalau ada orang mau mengorbitkan artis, harusnya tanya aku. Aku tahu. Nah, itu nanti Kapasitasnya. iya, orang itu nanti terkenal. Karena aku bisa baca kan, bisa lihat. Aku tahu. Makanya siapapun ini tawaran dari sudut pandang. Tahu. Karena kayaknya udah mulai bosen ya jadi narasumber di sudut pandang. Ya. Siapa tahu bisa jadi narasumber di tempat lain. Ya, siapa tahu sudut-sudut lain butuh lo sebagai Penglihatan narasumber tuh. kan. Nah, jadi kalau ada pebisnis yang mau mengorbitkan artisnya, 3 Lo artis, yang mana nih yang bakal dikenal masyarakat banyak, bahkan go Lo yang internasional? mengaudisi ya. Tanya ke aku, tapi bayar. Nggak mau aku gratis, enak aja. Serius, ini serius.